Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Evan Gusti Pratama, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, kelas Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah satu bab dari satu book chapter yang berjudul Keimigrasian, Perbatasan, dan Regulasi Masa COVID-19 yang ditulis oleh tim Taruna Hukum Keimigrasian D. Bab ini berjudulkan Regulasi Pemerintah Terkait Sistem Keimigrasian pada Perbatasan Papua dan Papua Nugini pada masa COVID-19 yang ditulis oleh Bayu Adiputra Nantawijaya, kelas Hukum Keimigrasian D. Saya lihat di sini dalam pendahuluan pertama-tama sudah sangat bagus, penulis sangat lengkap menjelaskan yang dimana yang awal adalah menjelaskan merebaknya virus COVID-19 di dunia dan di Indonesia, kemudian kebijakan negara-negara tetangga untuk memutus rantai penyebaran virus ini, yang dimana dalam hal ini adalah blokade untuk menutup perbatasan negaranya. Kemudian di sini penulis juga menjelaskan perbatasan yang dalam hal ini di Papua dan Papua Nugini, yang dimana sangat disayangkan, sangat banyak pos-pos yang tidak memiliki sarana yang memadai, juga sangat banyak pos yang tidak memiliki personil yang memadai. Di sini penulis menjelaskan masalah-masalah yang akan dihadapi di wilayah perbatasan seperti narkoba, eksploitasi, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, pencucian uang, perdagangan, dan sebagainya yang akan dibahas nanti. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini penulis menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan selektif pada keimigrasiannya, yang dimana kebijakan ini mengatur lalu lintas warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, yakni yang akan diterima adalah warga negara asing yang dapat memberikan manfaat kepada negara Indonesia, kemudian juga tidak merugikan dan membuat keamanan negara terancam atau membahayakan keamanan negara. Di sini dijelaskan tentang kebijakan tersebut, yang saya lihat sudah cukup lengkap. Di sini penulis kembali menjelaskan tentang perbatasan di Papua Nugini dan Papua, yang dimana di perbatasan ini sangat banyak masalah yang terjadi. Kemudian artikel ini penulis dalam menulis ini bertujuan untuk menganalisis masalah perbatasan antara pandemi COVID-19, khususnya di wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini, dan upaya apa yang dilakukan oleh kedua negara perbatasan selama wabah tersebut. Penulis menuliskan bahayanya wabah COVID-19 dan resikonya yang akan terjadi pada negara, dan juga pentingnya pencegahan.
Kemudian masuk ke subbab yang pertama, yakni kebijakan keimigrasian terhadap masuknya WNA ke Indonesia. Yang telah disebutkan tadi, Indonesia menerapkan kebijakan selektif pada keimigrasian, yang mana kebijakan ini sudah diatur dalam pasal 75 bagian 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang dimana pelaksanaan kebijakan ini haruslah melihat keseimbangan dan prinsip-prinsip, yakni keamanan dan prinsip kesejahteraan. Di sini penulis kembali menjelaskan bahwa tidak semua warga negara asing yang ingin masuk diperbolehkan untuk masuk ke dalam wilayah negara Indonesia, yang dimana haruslah WNA yang bermanfaat dan juga tidak dicurigai akan membuat atau membahayakan negara Indonesia. Kemudian selanjutnya masuk ke pengawasan keimigrasian. Di sini penulis menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian ini tidak hanya berlaku pada WNA, namun juga kepada WNI, yang dimana pengawasan ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menyalahgunakan, melanggar, atau diduga melanggar undang-undang keimigrasian yang dilakukan oleh WNI dan WNA. Penulis menyebutkan pengawasan seperti administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Kemudian dari pengawasan untuk WNA tersendiri itu dilakukan adalah saat WNA tersebut membuat permohonan visa, kemudian dilanjutkan saat dia masuk ke negara Indonesia, dilakukan pengawasan, kemudian saat dia berada di Indonesia, kegiatan apa saja yang dilakukannya, hingga dia kembali ke negara asalnya, tetap dilakukan pengawasan oleh pihak imigrasi. Di sini juga dijelaskan tindak administratif keimigrasian seperti deportasi dilakukan untuk WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian. Selanjutnya, sudut pandang keimigrasian Indonesia terhadap WNA. Di sini pihak imigrasi memiliki kewenangan dan kebijakan tersendiri bagi orang asing yang hendak masuk atau ingin masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga dalam hal ini, pihak imigrasi haruslah mengontrol WNA yang masuk dan juga berada di wilayah negara Indonesia untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi dan akan dilakukan oleh para WNA tersebut. Selanjutnya, bagian penting perbatasan antar negara. Dijelaskan, penjaga perbatasan adalah penjaga perbatasan yang berwajib, yang bertanggung jawab untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi pergerakan orang dan barang di wilayah perbatasan. Dalam hal ini, penjaga perbatasan itu ada beberapa instansi, seperti yang pertama itu militer,
kemudian petugas imigrasi, bea cukai, dan juga karantina. Untuk militer, bertugas melindungi wilayah perbatasan dari kejahatan lintas batas. Petugas imigrasi mencatat pergerakan orang. Kemudian bea cukai mendaftarkan mengelola barang di dalam dan di luar daerah perbatasan. Dan yang terakhir, petugas karantina yang bertujuan untuk mendata dan memantau kesehatan orang yang masuk atau keluar perlintasan. Kemudian juga ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan unsur-unsur perbatasan lain yang penting. Kemudian penulis juga kembali menuliskan masalah-masalah yang terjadi di perbatasan negara Indonesia, yakni di Papua dan Papua Nugini. Juga banyaknya pos-pos perbatasan yang tidak memiliki personil yang memadai, yakni biasanya hanya ditinggali oleh militer saja, tidak ada keimigrasian, bea cukai maupun karantina. Yang dimana hal ini sangat berpotensi menyebabkan suatu masalah. Kemudian selanjutnya diplomasi perbatasan Indonesia pada masa COVID-19. Di sini penulis menjelaskan bagaimana petinggi-petinggi kedua negara dari Indonesia dan Papua Nugini dalam memecahkan masalah di perbatasan. Juga dalam masa COVID-19 seperti sekarang. Salah satunya yang sudah dibuat adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 11 tahun 2020 yang sudah diterapkan mulai 2 April 2020. Yakni adalah larangan sementara bagi orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian perbatasan antara Papua ditutup pada awal Maret 2020. Selanjutnya, pengaruh masa COVID-19 terhadap perbatasan negara. Di sini penulis menuliskan sangat banyak pengaruhnya dari positif maupun negatif dari COVID-19 ini. Yang dimana dari kebijakan blokade tadi atau penutupan perbatasan tadi yang mengakibatkan dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Seperti contohnya di perbatasan Merauke, ikan tidak ditemukan di laut karena kantor pos di Trasi dijaga ketat oleh aparat keamanan di kedua negara. Kemudian PLBN School juga sudah ditutup dan tidak ada aktivitas ekonomi lintas batas oleh warga perbatasan. Yang tentu saja di mana hal ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan juga ekonomi masyarakat, terutama yang berada di perbatasan ini. Namun di sisi lain, walaupun terdapat sisi negatif dari regulasi ini dan juga masa-masa COVID-19 ini, juga ada di sini juga ada dampak positif dari regulasi tersebut, yakni dapat menghindari pertemuan dan pertukaran dengan orang asing yang dari luar agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut.
Kemudian masuk ke proses menanggulangi COVID-19 di perbatasan negara. Di sini penulis menjelaskan bahwa di perbatasan negara hanya perwira militer saja yang bertugas, yang dimana tidak ada pihak dari imigrasi, bea cukai maupun karantina. Kemudian untuk penanganan pandeminya yang terjadi di perbatasan itu hanyalah di tingkat puskesmas saja yang paling dekat, dengan peralatan dan fasilitas yang tidak memadai juga atau sangat kurang. Di sini penulis menjelaskan pada perbatasan Papua Nugini dan Papua masih sangat lemah dan tidak mencukupi dari segi pelayanan dan juga sarana dan prasarana. Dan perawatnya pun dan dokter juga tidak memadai. Akibatnya pelayanan terganggu dan masyarakat terabaikan. Dan yang terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang cukup baik, saya lihat, terkait masalah-masalah ini. Seperti yang pertama, penulis merekomendasikan pengamanan yang ketat di titik-titik lintas batas, kemudian juga penyaluran kebutuhan masyarakat setempat, dan juga penutupan PLBN. Kemudian penulis juga menuliskan untuk memperkuat penjaga perbatasan, yang dimana tadi hanya dijaga oleh pihak militer, namun haruslah lengkap, yakni CIQS, yang dimana ini adalah customs, immigration, quarantine, and security. Jadi di sini lengkap, tidak hanya militer saja. Dan juga penulis memberikan rekomendasi untuk fasilitas medis yang diberikan haruslah memadai. Dan untuk pengawasan orang asing yang akan masuk haruslah diperkuat dan dimaksimalkan dalam hal pengawasan. Dan yang terakhir adalah kantor imigrasi harus berkontribusi bersama Kementerian Kesehatan untuk mengawasi WNA yang dipaksa menjalankan lockdown yang disebabkan memasuki kawasan Indonesia. Baik, saya rasa cukup bedah chapter kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dan juga tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.